Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TRI sehingga dia tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda di Pulau Bali dengan maksud mendirikan negara di Indonesia Timur. Di saat masyarakat Bali sedang menjalankan aktivitasnya, tiba-tiba datanglah pasukan Belanda kurang lebih 2.000 tentara dan menguasai Pulau Bali. Mendengar kedatangan Belanda, rakyat Bali ketakutan dan berteriak histeris. Mulai hari ini, kekuasaan pulau ini ada di tanganku. Kalian semua rakyat Bali yang bodoh harus tunduk padaku. Hahaha. Tuan, ampun Tuan, ampun. Menguasai wilayah apa maksudnya Tuan? Pakai nanya. Sudahlah, kita balik ke markas saja. Siap, Jenderal. Setelah jenderal Belanda tersebut kembali ke markasnya, datanglah Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama prajuritnya dari Yogyakarta. Sontak Komandan I Gusti kaget melihat kondisi Pulau Bali yang telah didatangi oleh pasukan Belanda. Apa yang telah terjadi semua ini? Siapa yang melakukan semua ini? Pasti ulah Belanda, Komandan. Pasti Belanda. Belanda kurang ajar itu. Belanda Saiton itu. Komandan, itu bendera Belanda. Belanda kurang ajar itu. Pasti mereka datang ini menjajah kita. Tidak bisa dibiarkan semua ini. Ayo kita balik ke markas. Siap, Komandan. Sesampainya Komandan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya sampai ke markas, Komandan I Gusti Ngurah Rai membicarakan penyebab datangnya pasukan Belanda ke Pulau Bali karena disebabkan oleh isi dari perjanjian Linggarjati yang mengharuskan Belanda meninggalkan daerah de facto. Sepertinya ini adalah akibat dari perjanjian Linggarjati. Apa? Perjanjian Linggarjati? Maksud Komandan surat dari pusat itu? Iya, surat dari pusat itu yang tidak mengakui Bali sebagai wilayah Indonesia. Bagaimana bisa seperti ini, Komandan? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ada apa sebenarnya? Mengapa kita tidak diakui? Tenanglah, ini semua juga pasti ulah Belanda. Pasti mereka yang ingin memecah belah kita. Tapi yang perlu kita ingat, walau Bali tidak diakui secara resmi dalam Linggarjati, tetapi rakyat Bali akan selalu tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baik, Komandan. Kita buktikan kepada pusat bahwa kita berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Benar, merdeka! Merdeka! Sedangkan di markas Belanda, Jenderal Belanda sedang menyusun rencana untuk membujuk Komandan I Gusti Ngurah Rai agar mau untuk bekerja sama dengannya. Kita harus cari cara bagaimana agar para monyet Bali itu ingin bergabung dengan kita. Kenapa harus bergabung dengan kita, Kak Jenderal? Apa untungnya buat kita? Hal ini yang dinamakan strategi. Sudahlah, saya minta kalian berdua untuk tidak berdebat di sini. Jika Bali ada di tangan kita akan mudah menyerang Indonesia dari arah timur. Oh, kalau begitu kita angin saja mereka, Jenderal. Atau kita bawa saja dia ke markas kita. Apa yang maksud kalian membujuk? Yang ada, mereka bakalan menyerang kita. Bagaimana jika Jenderal menemui pimpinan tentara mereka, lalu membujuk mereka? Mereka tuh orang bodoh, Jenderal. Saya pikir itu ide yang bagus. Kalau begitu, saya akan menemui mereka dengan menulis surat. Baiklah, Jenderal. Setelah Jenderal Belanda menulis surat, lalu surat tersebut dikirim ke markas pasukan Bali. Sesampainya surat itu di tangan Komandan I Gusti Ngurah Rai, emosinya memuncak ketika membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda tersebut, yang berisi bahwa Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Komandan I Gusti Ngurah Rai akan menjadi pemimpin negara ini di bawah pemerintahan Belanda. Tidak. Apa-apaan ini? Ada apa, Komandan? Belanda mengirim surat kepada kita. Mereka mengajak kita untuk bergabung bersama mereka dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Sedangkan mereka pikir kita ini pengkhianat apa? Tidak bisa dibiarkan. Betul itu. Setelah membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda, Komandan I Gusti Ngurah Rai lalu meminta prajuritnya untuk mengirim surat balasan kepada Jenderal Belanda yang berisi bahwa Bali bukanlah tempat untuk melakukan perundingan. Jika Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan, silakan katakan kepada pusat di Yogyakarta, karena rakyat Bali bukanlah pengkhianat bangsa. Pada saat malam hari, Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Siung Wanara berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan Ketang Sinica di Tabanan.
Belanda itu. Kau pergi ke sana untuk cari, dan kau pergi ke sana untuk mencari mereka. Siap, Komandan. Verdope, sialan, kenapa bisa mereka mengalahkan kita? Kita harus cari cara bagaimana cara mengalahkan monyet-monyet Bali itu. Jika kita serang balik mereka. Saya pikir itu ide yang bagus. Ayo kita serang mereka. Siap, Jenderal. Sebelum I Gusti pergi ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali, di dalam rumah I Gusti Ngurah Rai berbicara kepada istrinya. Ada apa, Dek? Kok kamu terlihat sangat sedih soal Belanda itu? Tidak usah dipusingkan, mereka telah pergi. Perasaanku tidak enak, Bi. Tenanglah, Dek. Tidak usah khawatir. Ada apa? Belanda menyerang di desa Marga, Komandan. Kok bisa? Sepertinya mereka mendapat pasukan tambahan. Baiklah, walau sebanyak apapun pasukan mereka, pokoknya kita harus berjuang sampai tetes darah penghabisan. Kalau begitu, kau pergi saja duluan. Siap, Komandan. Apakah kamu yakin, Bi, prajuritmu akan menang? Beli yakin deh, karena rakyat Bali adalah rakyat yang memiliki semangat juang yang tinggi. Tetapi, ini juga adalah tugasku, Dek, dan juga kewajibanku sebagai komandan. Tapi ingatlah, tugasmu bukan hanya menjadi seorang komandan, tetapi juga menjadi kepala keluarga ini, Bli. Buat apa, Dek, kita hidup bersama kalau dalam keadaan terjajah? Buat apa kita hidup dalam keadaan tanpa harapan? Maaf, Dek, beliau harus pergi. Maaf, Dek, beliau harus pergi. Iya, Bi. Tuhan, tolong jaga suamiku demi keamanan Bali, negeriku, dan juga keluargaku. Sesampainya di markas pasukan Bali, Komandan I Gusti Ngurah Rai berusaha untuk menyemangati pasukannya untuk mengalahkan pasukan Belanda. Baik, kita harus usir para penjajah Saiton itu, para Belanda itu, yang ingin merebut tanah kita ini. Gunakan senjata kalian untuk melawan mereka. Pokoknya kita harus menang melawan mereka. Ayo kita pergi. Siap, Komandan. Siang harinya, 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya Siyung Wanara melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tetapi, tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di desa Marga, Tabanan, Bali. Prajurit Bali dan Belanda berseru untuk memulai pertempuran. Terjadilah pertumpahan darah antara pasukan Bali dan Belanda. Sayangnya, pasukan Bali kalah karena jumlah pasukan Belanda yang lebih banyak dan persenjataan Belanda yang lebih maju dari pasukan Bali. Belanda juga menggunakan bom dari pesawat udara. Komandan I Gusti Ngurah Rai akhirnya meninggal di tangan Jenderal Belanda dengan 1 kali tembakan pistol. Bangun! Bangun kau! Apa yang kau katakan sekarang sebelum kau mati? Bangun! Bali tidak akan pernah terjatuh di tangan kalian para penjajah. Puputan! Perang sampai habis atau puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa puputan Margarana. Malam itu pada 20 November 1946 di Marga adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat di Indonesia melawan kolonial Belanda demi nusa dan bangsa.